Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fajar Hardeva Haliza dengan NPM 203110117. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan beberapa klinis. Yang pertama yaitu ada Herlina nucleus pulposus atau HNP, yang kedua ada spina bifida, yang kedua ada spondylosis, dan yang ketiga ada spondylolitis. Lolitis. Selanjutnya ada Herlina nucleus pulposus atau HNP. Nah, di sini ada definisinya. Rubin 2016 menyebutkan bahwa hernia nucleus pulposus adalah proplas discus intervertebralis melalui robekan di sekitar anulus fibrosus. Robekan tersebut menyebabkan nyeri ketika diskus menimpa akar saraf terdekat. Terjadi radikulopati segmental dengan paresia dan kelemahan di tempat distribusi akar saraf yang terkena. Nah, selanjutnya ada etiologinya, yaitu dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menimbulkan sobeknya anulus fibrosus. Nah, selanjutnya ada patofisiologinya. Herniasis diskus dapat mengganggu sensorik, motorik, atau fungsi otonomik dari sistem saraf. Herniasi melibatkan penonjolan nukleus pulposus. Komponen dalam diskus intervertebralis dari gelatin melewati robekan di anulus fibrosus. Lapisan yang menutup kuat bagian luar diskus. Protrusi ke dalam ruang ekstremural biasanya memberikan tekanan pada akar saraf atau medula spinalis di bagian lateral sehingga mengganggu kondusif saraf, yaitu disebutkan oleh Van Meter dan Hubert 2013. Selanjutnya ada epidemiologi. Herniasis diskus biasanya terjadi pada orang dewasa atau kebanyakan itu di pria di bawah 45 tahun. Sekitar 9% herniasis diskus terjadi di daerah lumbal atau lumbosakral. Nah, 8% itu vertikal dan 1% sampai 2% torotal. Hernia diskus cervicalis adalah penyebab umum nyeri leher dan lengan pada dewasa muda. Nah, Bart 2008 menyebutkan bahwa kejadian tahunan hernia diskus cervical diperkirakan mencapai 5,5 per 100 orang. Kadang lebih tinggi untuk jenis kelamin laki-laki dan paling sering terjadi antara usia 4 sampai 54 tahun. Akar saraf yang paling sering terlibat adalah C7 dalam 70% kasus dan C6 dalam 20% kasus. Dan 10% lagi adalah kompresi di akar saraf C5 dan C8. Nah, selanjutnya ada faktor resiko. Moini 2011 menyebutkan 3 penyebab utama hernia diskus intervertebralis. Yang pertama itu ada trauma berat atau tekanan yang berulang. Yang kedua ada degenerasi sendi intervertebralis, dan yang ketiga ada postur dan fungsi tubuh yang salah karena mekanika yang buruk dan berulang-ulang. Selama bertahun-tahun, sejumlah faktor predisposisi telah diidentifikasi, yaitu merokok, gaya hidup sedater, riwayat mengangkat beban berat, berjongkok, terlalu banyak membungkuk. Kemudian ada keterlibatan dalam olahraga, kontak fisik, dan mengemudi di jalan yang tidak rata. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan konservatif. Penata laksanaan herniasi diskus cervical dapat dilakukan dengan rehabilitasi dan obat-obatan. Cervical soft collars, agen anti-inflamasi, steroid oral, rehabilitasi fisik, semuanya tepat diberikan dalam jangka waktu pendek karena lebih dari 90% pasien dengan gejala radikulopatik mengalami perbaikan dengan penata laksanaan ini. Kemudian ada penata laksanaan operatif, ACDF, dan
foraminotomi, serta distomi posterior adalah operasi tulang belakang yang paling sederhana, populer, dan paling efektif yang pernah diciptakan. Indikasi yang umum diterima untuk disektomi servikal meliputi myelopati dan radikulopati yang persisten yang tidak responsif terhadap tindakan konservatif. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Saraf kejepit yang tidak ditangani dapat menyebabkan nyeri, eh, nyeri itu makin memburuk dan membuat penderita sulit beraktivitas. Serta komplikasi lain di bawah ini ada inkontinensia urin dan inkontinensia tidak, hilang sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam, kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya ada prognosis. Pada pasien yang menjalani operasi laminektomi memiliki angka moralitas 0,3%. Pasien yang mendapat terapi ini dan agresif memiliki prognosis keseluruhan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada pencegahan. Nah, yang pertama tuh berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya berenang. Yang kedua, menjaga postur tubuh yang baik, serta duduk dengan punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar. Nah, selanjutnya itu ada kerja spina bifida. Definisi dari spina bifida atau yang dikenal juga dengan myelodysplasia atau rachisis adalah salah satu jenis dari defek tuba neural atau neural tuba defect. Yang paling sering terjadi itu bersifat non-letal dan non-kromosomal. Nah, kondisi ini ditandai dengan penutupan tuba neural yang tidak sempurna pada bagian kadula lubang neural atau neuroport pada minggu keempat perkembangan janin. Nah, kegagalan penutupan ini menyebabkan paparan berkepanjangan cairan ketuban pada tuba neural yang berujung pada kematian sel neuron sehingga menghasilkan defek neurologis yang tergantung dari level neurosegmental yang terkena. Nah, selanjutnya itu ada etiologi. Spina bifida bersifat multifaktorial, artinya terjadi penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam penutupan tuba neural. Berbagai gen tersebut memiliki berbagai fungsi, antara lain meregulasi sitoskeletal, proliferasi sel, menjaga integritas epitel, berperan dalam pembentukan protein, serta enzim yang penting dalam proses neogenesis. Nah, mutasi akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Nah, selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi spina bifida berhubungan dengan kegagalan plat tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami embriogenesis dari plat neural. Spina bifida terjadi ketika daerah lokal tabungan saraf gagal menyatu atau ada kegagalan dalam pembentukan saraf vertebral. Lengkungan saraf terjadi pada bulan pertama perkembangan embrio. Nah, seringkali sebelum ibu mengetahui bahwa dia hamil. Nah, beberapa bentuk diketahui terjadi dengan kondisi primer yang menyebabkan peningkatan tekanan sistem saraf pusat. Meningkatnya kemungkinan patogenesis ganda. Selanjutnya ada epidemiologi. Tingkat spina bifida jenis lain bervariasi secara signifikan di setiap negara dari 0,1 hingga 5 per 1000 kelahiran. Rata-rata di negara maju terjadi pada sekitar 0,4 per 1000 kehamilan. Di Amerika Serikat mempengaruhi sekitar 0,7 per 1000 kehamilan dan di India sekitar 1,9 per 1000 kehamilan. Sebagian dari perbedaan ini diyakini karena ras, dengan ras Kaukasia beresiko lebih tinggi dan sebagian lagi karena faktor lingkungan. Ini paling sering terjadi pada orang Celtic atau 12,5 per 10.000 kelahiran hidup dan jarang terjadi pada orang Asia dan orang keturunan
Afrika. Selanjutnya ada faktor risiko. Secara umum, faktor risiko terjadinya spina bifida dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor maternal dan faktor lingkungan. Nah, yaitu faktor maternal yang meningkatkan risiko terjadinya spina bifida itu antara lain faktor nutrisi, rendahnya asupan asam folat, metionin, kolin, vitamin B12, zinc, dan vitamin C. Nah, diet. Nah, konsumsi inositol, gula serendahan, dan air klorinasi, kebiasaan merokok, alkohol, dan kafein. Kondisi hipernia, konsumsi obat-obatan, terutama asam valproat, penyakit atau gangguan yang dialami oleh ibu, seperti diabetes gestasional dan obesitas. Nah, kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan resiko spina bifida pada janin adalah polusi udara, kemudian ada baik di dalam maupun di luar ruangan, terutama untuk CO dan NO2, pestisida, pelarut, organ senyawa yang berkontaminasi nitrat, hidrokarbon, polisiklik aromatik. Nah, faktor lingkungan atau non-genetik juga memiliki peran penting dalam terjadinya spina bifida. Faktor lingkungan biasanya memiliki peran pada janin yang sudah memiliki kelainan genetik, sehingga lingkungan lebih berfungsi sebagai faktor predisposisi. Selain faktor genetik, faktor maternal merupakan etiologi spina bifida yang krusial. Beberapa faktor maternal yang berperan antara lain diet, kebiasaan seperti alkoholisme, dan konsumsi obat anti-epilepsi seperti asam valproat. Nah, selanjutnya itu ada penata laksanaan. Penata laksanaan utama spina bifida khususnya tipe Aperta adalah tindakan operasi dalam 48 jam pasca lahir untuk mencegah infeksi. Operasi fetal selama kehamilan atau in utero dapat dilakukan pada usia gestasi 19 sampai 25 minggu di fasilitas kesehatan dengan peralatan yang lengkap. Selain tindakan operatif, tata laksana perlu dilakukan secara multidisiplin untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Nah, selanjutnya ada komplikasi spina bifida tingkat ringan. Seperti spina bifida occulta umumnya tidak menyebabkan komplikasi atau hanya menyebabkan cacat fisik ringan. Namun spina bifida yang cukup berat dan tidak ditangani segera dapat menimbulkan komplikasi berupa kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pemendekan panjang otot, dan kelainan sendi. Nah, selanjutnya yaitu ada prognosis. Prognosis spina bifida ditentukan oleh lokasi lesi, luas lesi, waktu diagnosis, dan pelaksanaan jenis spina bifida dan adanya hidrosefalus. Nah, selanjutnya ada pencegahannya. Tidak ada penyebab tunggal spina bifida atau cara yang diketahui untuk mencegahnya sepenuhnya. Namun, suplementasi makanan dengan asam folat terbukti membantu dalam mengurangi kejadian spina bifida. Sumber asam folat termasuk biji-bijian, sereal, sarapan yang diperkaya, kacang kering, sayuran daun, dan buah-buahan. Namun sulit bagi wanita untuk mendapatkan 400 mikrogram asam folat yang direkomendasikan sehari-hari dari makanan yang tidak diperkaya. Secara global, tepung terigu yang dipercaya dapat mencegah 50.000 cacat lahir tabung saraf seperti spina bifida setahun. Tetapi 230.000 dapat setiap tahun melalui strategi ini. Nah, selanjutnya itu ada klinis spondylosis. Definisi spondylosis ialah untuk degenerasi tulang belakang, misalnya tali tulang, dan degenerasi piringan antar tulang belakang. Seringkali istilah spondylosis digunakan untuk mendeskripsikan osteoartritis pada tulang belakang. Kemudian ada etiologinya.
Semakin bertambahnya usia, tulang dan ligamen pada tulang belakang melemah, menyebabkan sagi tulang atau osteoartritis. Piringan intervertebrata mengalami degenerasi dan melemah, menyebabkan hernia dan penonjolan pada piringan. Akibatnya, seseorang dapat mengalami beberapa gejala spondilosis. Kemudian ada patofisiologinya. Spondilosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengalami tumbal. Proses degeneratif diskusi intervertebra disertai perubahan struktur diskusi menjadi rata. Penonjolan tulang oleh permukaan osteoid tampak di tepi arterior dana posterior pada korpus vertebra. Tonjolan tulang yang menuju menjul di bagian posterior dapat melewati batas foramen intervertebra sehingga menyebabkan radik saraf yang keluar pada posisi sebelahnya. Diskus intervertebralis akan mengalami perubahan fisik ketika usia bertambah tua. Para orang muda diskus terutama tersusun atas fibrocartilago dengan matriks gelatinous. Pada lansia akan terjadi fibrocartilago yang padat dan teratur. Nah, penonjolan faset yang dapat mengakibatkan penekanan pada akar saraf ketika keluar dari kanan spinalis yang menyebabkan nyeri menyebar sepanjang saraf tersebut. Nah, selanjutnya ada epidemiologinya, itu nyeri punggung merupakan keluhan yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Diperkirakan hampir semua orang pernah mengalami nyeri punggung semasa hidupnya. Nyeri punggung bawah tetap menjadi beban kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia industri. Dari data epidemiologi menunjukkan nyeri punggung bawah masuk pada urutan yang ke-19 dengan persentase 27% pada prevalensi dirasakan seumur hidup sebanyak 60%. Nah, menurut World Health Organization (WHO), 2,2-5% dari karyawan di negara industri setiap tahun mengalami nyeri punggung bawah, dan 15% dari absenteeisme di industri baja serta industri perdagangan disebabkan nyeri punggung. Nah, selanjutnya ada faktor resiko. Ada banyak faktor risiko untuk spondilosis, yaitu satu, kelebihan berat badan, kedua, cedera atau trauma pada sendi, ketiga, predisposisi genetik, yang keempat, orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi, terutama yaitu ada yang kelima tuh di usia. Nah, gejala seringkali dilaporkan pertama kali di antara usia 20 sampai 50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondilosis pada tadi X-ray. Nah, yang keenam itu ada jenis kelamin. Untuk orang 40 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Pemeriksaan fisioterapi pada kasus low back pain akibat spondilosis lumbal meliputi intervensi atau stasis dan dinamis. Nah, palpasi, pemeriksaan gerak atau aktif dan pasif, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan lingkup gerak sendi, tes provokasi atau tes leg raising atau SLR atau tes Lesuc atau Beauregard, tes Neri, dan tes Falsafa. Pemeriksaan kemampuan fungsional, Dequibich Back Pain Disability Scale. Problematika fisioterapi, adanya nyeri, tekanan, dan gerak pada daerah lumbal 4-5, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi, adanya penurunan kekuatan otot, adanya penurunan kemampuan fungsional. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi. Kelainan tulang belakang ini dapat menyebabkan komplikasi. Berikut ini komplikasi spondilosis yang mungkin terjadi adalah yang pertama ada stenosis tulang belakang, kondisi penyempitan salur saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan atau kelemahan pada kaki, radikulopatis, serviks, perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang menyebabkan saraf terjepit, sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung. Yang kedua ada myelopati, spondilotik, serviks,
sumsum tulang belakang yang terkompresin atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkai kaki. Nah, yang ketiga ada skilosis dan hubungan antara kelainan tulang belakang ini dengan skilosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang membentuk huruf S atau huruf C. Selanjutnya ada prognosis. Spondilosis menguntungkan banyak orang dengan spondilosis tidak memiliki gejala apapun dari mereka yang mengalami nyeri punggung atau leher karena spondilosis. Sebagian besar membaik dalam beberapa minggu setelah timbulnya gejala mereka. Nah, kemudian ada pencegahannya. Seseorang tidak dapat menghentikan tubuhnya dari bertambahnya. Dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesehatan tulang belakangnya dengan mengikuti tips yang tercantum berikut ini. Yang pertama ada duduk dan berdiri dengan benar. Yang kedua ada belajar mengangkat dengan benar. Yang ketiga berolahraga secara teratur atau latihan aerobik sangat baik. Nah, yang keempat itu ada raih dan pertahankan berat badan yang sehat. Yang kelima ada makan sehat atau diet seimbang, reda lemak kayak buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang keenam berhenti merokok dan hindari penggunaan alkohol secara berlebihan. Dan yang kedelapan beristirahat dengan yang banyak. Selanjutnya ada klinis yang terakhir adalah spondylolitis. Nah, definisinya spondylolistesis adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang atau vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Secara umum, pergeseran ruas tulang belakang ini terjadi di daerah tulang belakang lumbal, yaitu pada tulang vertebra L4 atau L5 atau vertebra lumbal 45 dan atau L3 dan L4 atau vertebra lumbal 3 sampai 4. Namun, pada vertebra lain pun pergeseran ruas tulang belakang ini dapat terjadi. Pergeseran ruas tulang belakang dapat terjadi pada 2 tingkat atau bahkan 3 tingkat secara bersamaan. Nah, tidak menutupi kemungkinan pergeseran ruas tulang belakang yang terjadi pada daerah leher, yang umumnya didahului adanya kelainan pada sendi berupa artritis. Nah, selanjutnya ada etiologi. Etiologi suatu gangguan tulang belakang saat tulang atau vertebra bergeser maju ke tulang di bawahnya. Faktor risiko spondilitis ini termasuk olahraga yang memberikan tekanan pada tulang yang di punggung bawah seperti senam dan sepak bola. Genetik dapat meningkatkan risiko pada beberapa orang. Selanjutnya ada patofisiologi. Setiap proses yang dapat melemahkan penopang, menjaga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolistesis saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan. Nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikular yang miopati dengan terjadi karena kompresi masing-masing. Nah, akar saraf atau tulang belakang yang keluar. Pasien anak lebih cenderung mengalami peningkatan derajat spondylolistesis saat melewati masa pubertas. Pasien yang lebih tua dengan spondylolistesis derajat 1 atau 2 yang lebih rendah cenderung tidak berkembang ke derajat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada epidemiologi. Spondylolistesis paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah. Nah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang, leher, dan jarang, kecuali trauma pada tulang belakang toraks. Spondylolistesis dengan peningkatan resiko spondylolistesis degeneratif lebih banyak terjadi pada orang dewasa yang lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria dengan peningkatan resiko pada obesitas. Spondylolistesis ismik lebih sering terjadi pada populasi remaja dan dewasa muda, tetapi mungkin tidak dikenali sampai gejala berkembang di masa dewasa. Pada prevalensi yang lebih tinggi dari spondylolistesis ismik pada laki-laki. Nah, spondylolistesis displastik lebih sering terjadi pada populasi anak-anak, dengan perempuan lebih sering terkena daripada laki-laki. Perkiraan prevalensi saat ini adalah 6-7% untuk
mengalami spondylolistesis pada usia 18 tahun dan hingga 18% dari pasien dewasa yang menjalani MRI tulang belakang lumbung. Spondylolistesis derajat 1 menyumbang 75% dari semua kasus. Spondylolistesis paling sering terjadi pada tingkat L5 sampai S1 dengan translasi anterior dari tubuh vertebral L5 pada tubuh S1 vertebral. Level L5 sampai level L4 sampai 5 adalah lokasi paling umum kedua untuk spondylolistesis. Nah, selanjutnya itu ada faktor resiko. Ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami spondylolistesis. Nah, di antaranya itu menderita penyakit sendi atau tulang, misalnya radang sendi dan spondylolisis. Melakukan olahraga yang memberi tekanan atau regangan berlebih pada tulang belakang, misalnya senam dan angkat besi. Nah, selanjutnya itu ada memiliki keluarga yang juga menderita spondylolistesis. Kemudian dari spondylolistesis juga diketahui lebih sering menyerang wanita, terutama yang berusia 50 tahun ke atas. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan spondylolistesis bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondylolistesis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Selanjutnya ada komplikasinya. Komplikasi spondylolistesis biasanya menyebabkan komplikasi serius bila dibiarkan tidak tertangani. Komplikasi itu meliputi dari punggung bawah yang berkepanjangan, kistosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, mati rasa, hingga kelumpuhan pada kaki. Selanjutnya ada prognosisnya, mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan pelaksanaan konservatif, trauma pada spondylolistesis ismik grade 1 dan 2. Spondylolistesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Selanjutnya itu ada pencegahannya. Pencegahan spondylolistesis meski spondylolistesis sulit dicegah. Beberapa langkah berikut dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko tersering kondisi ini, yaitu mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang. Kemudian ada mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Yang terakhir yaitu rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot, punggung, serta menghindari olahraga yang beresiko mencederai tulang belakang. Nah, sumber ini dari NCBI. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.